Tinggallah daging dan tulang ular. Tulang ular yang tak terlalu keras itu kemudian dipatah-patahkan. Ini untuk memudahkan mengambil sumsumnya. Ular kobra. Mendengar namanya saja, bulu kuduk bisa berdiri. Bayangkan, bisa ular kobra ini dapat menyembur. Kalau terkena mata, bisa-bisa mata jadi buta. Di balik bahayanya, hewan melata ini juga membawa berkah. Konon, ular adalah obat yang mujarab bagi beberapa penyakit, mulai dari rematik hingga penyakit kulit. Semua bagian tubuh ular bisa disantap dan berkhasiat. Asal nyali kuat, darah ular bisa langsung diminum atau dagingnya bisa dibuat sate. Nah, masih ada lagi. Tulangnya pun tak ketinggalan bisa diolah menjadi bubur tulang ular. Tulang ular harus dibuat bubuk terlebih dahulu. Di warung milik Sapari di daerah kota Jakarta Barat ini, tidak semua jenis ular dijadikan bubuk. Kalau buat tepung gini kebanyakan kita ular kobra ya. Kayak kobra, cuman yang dipakai kobra aja sih, kobra atau king kobra juga bisa. Cuma kalau king kobra gitu kan kita stoknya rada jarang. Nggak bisa tiap hari dapat, sebulan sekali belum tentu dapat. Kalau ini kan kobra gini kan kita tiap hari dapat. Ular yang telah dipotong langsung dikuliti. Empedunya diambil untuk dijadikan obat. Tinggallah daging dan tulang ular. Tulang ular yang tak terlalu keras itu kemudian dipatah-patahkan. Ini untuk memudahkan mengambil sumsumnya. Ya, ternyata tulang ular pun mengandung sumsum. Sumsum ini biasa dicampur saat meminum darah ular. Setelah itu, barulah tulang dipisahkan dari dagingnya, lalu dikeringkan. Pengeringan bisa dilakukan dengan memakai oven atau dijemur langsung di bawah sinar matahari. Tapi yang pasti dalam pengeringan, tulang dibentuk dalam posisi melingkar seperti obat nyamuk, supaya kering tulang merata. Dalam proses pengeringan lewat oven ini, tulang juga harus rajin dibolak-balik supaya tidak cepat gosong. Karena tulang yang gosong akan mempengaruhi rasa bubuk. Nah, kalau sudah kering, barulah tulang ditumbuk. Kalau nggak ditumbuk, justru kalau digiling itu nggak bagus. Dia kasar jadi nggak halus. Kalau ditumbuk kan halus ya. Jadi tulangnya nggak lunak gitu ya. Jadi halusnya kayak gimana ya, halusnya agak kasar-kasar gitu, tulangnya masih kerasa gitu. Tulang yang sudah jadi bubuk diayak untuk mendapatkan bumbu yang terhalus. Ini dia bubuk yang siap untuk dijadikan bubur. Bubur bisa langsung disajikan seperti bubur bayi. Caranya dengan mencampur bubur dan air. Tapi ini jarang dilakukan. Biasanya sih pemesan lebih memilih bubuk yang dicampur dengan bubur nasi. Seperti yang dipesan Asep. Ya buburnya macam-macam sih. Ada yang dicampur, ada yang langsung, ada yang dicampur. Ya kalau saya mah campur sama bubur nasi, dicampur tambah kecap biar rasanya agak nggak bau amis gitu. Asep sudah lumayan lama menjadi pelanggan di warung Sapari. Ia memilih makan bubur tulang untuk mengobati penyakit gatal-gatalnya. Resep ini cukup berhasil.
Bubur tulang ular tak perlu ditambah dengan bumbu-bumbu lain. Anda harus mencicipi dalam rasa aslinya, karena keampuhannya untuk menyembuhkan penyakit bisa berkurang. Sayang kan, nyali sudah digas tapi khasiat malah lepas.